landscape aja, jangan potret. Langit jauh jadi saksi cita, Budak bangsa ngudak impian mulia. senajan jauh di tanah airna. Hatena tetep pikeun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Sugeng Rawuh. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad wahabna ni'aman katsira hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Excellency, Mrs. Musliha MSI as the headmaster of Senior High School As-Saadah Bunga Gersi and all the vice principal. And all due respect to all the teachers and staff of Senior High School As-Saadah. Teman-teman yang luar biasa. Today, we will witness a special performance from class 11-1 entitled Baharudin Yusuf Habibi. Sebuah kisah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga serat makna tentang bagaimana seseorang melangkah meskipun dunia tidak selalu berpihak padanya. tentang mimpi, perjuangan, dan keberanian untuk melawan keterbatasan. 11-1 Terbang bersama Cita, Baharudin Yusuf Habibi. Ya, kenapa pesawat bisa terbang? Padahal kan berat. Karena dia tidak menyerah pada bumi, Ruth. Dia percaya bisa melawan jatuh. Emang manusia bisa kayak pesawat juga ya? Bisa, kalau dia punya mimpi. Dan lebih penting lagi, berani memperjuangkannya. Kalau Rudy punya mimpi, Rudy bisa terbang juga ya? Bukan cuma terbang, kamu bisa lebih tinggi dari siapapun yang pernah ayah bayangkan. Rudy mau bikin pesawat sendiri ya? Yang paling hebat di dunia. Kalau begitu, mulai dari sekarang, jangan pernah berhenti bertanya dan jangan takut gagal. Kenapa kok gak boleh takut gagal ya? Karena setiap kegagalan itu satu langkah lebih dekat keberhasilan. Kalau Rudy jatuh, ayah bakal nangkep Rudy kan? Ayah mungkin tidak selalu ada untuk menangkapmu, tapi doa ayah akan selalu jadi sayapmu. Satu kau mencoba, dua belum bisa, tiga terus maju, empat jangan goyah, teruslah semangat menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. Lima gagal lagi, enam terus bangkit, we'll try it 7 times sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usahakan suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Yes, it's only in your mind. Mengapa ada kata-kata lagi supaya kita bisa bangkit lagi, tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. Jerman 1955. Di tengah krisis ekonomi yang menghimpit bangsa Indonesia, seorang
seorang anak muda bernama Rudy Habibie berjuang sendirian. Bukan hanya melawan dingin, tapi juga melawan remehan rekan-rekannya. Anak baru ya? Siapa dia? Kamu harus coba pesen roti lapis. Paspor kamu hijau? Kok bisa dibayarkan kamu? Dibiayai oleh mami saya. Memangnya kenapa? Anak gedongan rupanya. Anak kedongan dia. Rudy ini jenius. Dia lompat tingkat dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung. Jenius kamu bilang? Kalau dia jenius, paspornya begini. Warna biru. Ini bukti kita orang terpilih. Beasiswa negara. Beda kan warnanya? Maksudnya bagaimana, Bung? Maksud Bung Panca, kamu itu, sorry ya, bodoh. Ngapain ketawa? Bung, Nggak begini. sopan sama senior ya? Bung, begini. Dengar dulu. Saya baru tahu, kecerdasan seseorang ditentukan oleh warna paspor. Saya lompat tingkat, itu karena saya pintar. Dan itu fakta. Paspor Anda berwarna biru. Itu karena balas jasa dari pemerintah kepada mantan laskar pelajar. Dan begitu kayak dia. Ini bukan diangkatan, Bung. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Tolong diingat kita bawa nama baik Laskar Pelajar Indonesia. Panca dan teman-temannya menantang Rudy untuk memesan berbagai menu makanan dengan deskripsi yang sangat rumit dan Saya detail. mau kopi hitam dan kue lapis. Katanya jenius. Ngapain perlu dicatat? Ya oke, baik. Silakan. Ya, jadi saya kopi hitam dan roti lapis. Kejunya di tengah dan dagingnya di lapisan paling atas dan paling bawah. Sayurnya di lapisan yang paling atas. Yang lain mau pesan apa? Saya kopi panas campur 1/4 susu. Gulanya 2 batang. 2 batang gula. Telur setengah matang, roti lapis isi tuna, tidak berminyak. Kamu mau pesan apa, Bung? Sosis bakar tidak direbus, sausnya yang banyak, saus barbeque-nya dipisah, minumnya jus jeruk. Jusnya yang seger ya. Yang lainnya mau apa? Sandwich dan susu. Sandwich. Bung Peter mau pesan apa? Tidak perlu, saya bisa pesan sendiri. Udah ingatkan semuanya? Tentu. Sudah semua? Oke. Kalau sampai ada yang lupa pesanannya, kamu yang akan bayar semua itu. Panca! Jangan keterlaluan lah. Tenang aja, Bung. Saya yakin dia nggak mungkin lupa. Dia jenius kan? Udahlah, percaya kok saya. Bung. Bagaimana kalau saya yang benar? Makan kamu selama 3 hari, kami yang bayar. Deal. Tunggu. Gula saya tidak jadi 2, tambah 1. Saya tambah teh panas. Oke. Shoot itu. Ya. Oke, ada yang kurang? Tepat seperti pesanan. Ini buktinya. Kelihatannya selama 3 hari ke depan berat badan kamu akan nambah, Rudy. Bung, Rudy Habibie. 3 hari, Bung. Setelah melewati berbagai tantangan di masa awal kuliahnya, kini Rudy mulai melangkah lebih jauh. Fokusnya bukan lagi sekedar nilai, tapi tanggung jawab besar dalam memecahkan masalah kompleks di dunia kedirgantaraan. Was ist der Schlüssel der Technik? Bitte? Genauigkeit, Herr Professor? Nein. A. Noch jemand? Ja. Kalkulation. Nein. Wir arbeiten, um die Erfindungen der Vergangenheit zu vervollkommnen. Wir arbeiten, um Probleme zu lösen. Also in diesem Semester ist euer Projekt, ein Flugzeugmodell zu konstruieren, was fliegen kann. Stellt euch eurem größten Problem.
Ini ada undangan Kongres Pembentukan PPI Aachen. Mau ikut nggak? Rudi, PPI. Kamu mau ikut nggak? Kita kan harus ikut PPI seperti kata Pak Zairin Dubes kita. Dara, ayo sebentar lagi harus masuk kuliah ya. Iya. Bukan, Dara? Iya. Sebentar. Jadi gimana? Kamu mau ikut nggak? Saya pergi dulu. Rudi terus berusaha untuk memecahkan dan menggarap tugas yang diberikan dosen dengan sungguh-sungguh, mencari setiap solusi dan menemukan berbagai filosofi yang menginspirasi. Seperti logam yang lelah karena retakan kecil yang tak terlihat, bangsa pun bisa hancur jika perpecahan diabaikan. Tanpa visi, kebersamaan hanya jadi kosong. Membangun Indonesia butuh persatuan. Untuk bangsa dan negara, Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Setelah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosennya, Rudi pun mantap untuk bergabung dengan PPI Aachen. Rudi menyampaikan visi kuat yang meyakinkan teman-temannya. Dalam pemilihan yang sengit, ia akhirnya terpilih sebagai ketua PPI mahasiswa di Jerman. Namun, di saat ia mengajukan proposal pembangunan, teman-temannya tidak setuju dengan sarannya. Ya, kalau saya perhatikan, tidak begitu mudah untuk bisa meyakinkan. Tapi mereka harus lebih sabar, Rudi. Ya mereka kemari untuk kuliah, jadi kalau kamu berikan hal-hal berat, mereka akan mundur. Ya, tapi setiap masalah ada solusinya. Ya, seharusnya. Kenapa, Rudi? Saya duluan. Setelah melihat poster The Tillman Brothers yang tampil di Jerman, ia pun memutuskan untuk berangkat ke sana. Hey nona manis, hey nona manis, hey nona manis, hey nona manis. Hai nona manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikan padamu, I love you. Hai nona manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu, berdua menari menuju ke lantai
ich bin Rudi. Rudi Habibi. Ildona Janowska, Medical Technical Assistant dari Polandia. Keluargaku membawaku pindah ke Berlin. Lalu bagaimana bisa sampai kemari? Orang tuaku kawan Nyonya dan Tuan Neuenfang. Kami makan malam di rumah mereka beberapa hari yang lalu. Wir warten auf Sie, aber Sie sind tatsächlich schmachten in Ihrem Zimmer. Setelah pertemuan dengan Ilona, mereka pun menjalin hubungan. Rudi memenangkan mandat untuk proyek pembangunan. Setelah itu, ia lanjut membahasnya bersama teman-temannya. Namun, kejadian yang tidak ia inginkan datang tak terduga. Kawan-kawan semua, saya wakil pemerintah Indonesia. Saya sengaja datang ke sini untuk merubah mandat PPI yang semula mendukung seminar pembangunan menjadi dukungan terhadap front nasional. Sudah. Bung, Anda ini siapa dan dari mana? Saya tidak mengenal Anda. Namanya Bung Irul. Dan seperti yang dikatakan, dia di sini mewakili pemerintah. Mandat sudah ditentukan dan tidak dapat diubah begitu saja. Saya setuju. Perubahan itu datang dari mana? Mayoritas suara mendukung ide Rudi. Bung, Anda, kita, kalian semua harus mendukung Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat. Dan posisi kalian di Eropa sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap Bung Karno untuk membela martabat Indonesia di depan PBB. Saya menolak. Urusan Irian Barat tidak ada hubungannya dengan mahasiswa Indonesia di Eropa. Yang menolak Front Nasional, saya anggap dia pemberontak negara dan akan langsung berhadapan dengan ini. Mati kamu, Rudi! Membaca. Anda tidak perlu keluarkan pistol itu. Wah, jelas perlu, Bung. Rudi! Perhatian semuanya. Lihat ini. Isu ini adalah perjalanan Indonesia. Saya bertanya pada Anda semua. Tenang. Berapa rata-rata usia penduduk Indonesia? Apa hubungannya, Rudi? Berapa rata-rata usia penduduk Indonesia? 60 sampai 80 tahun, Rudi. Anggap kita semua yang ada di sini itu pendukung Bung Karno. Kalau rata-rata penduduk Indonesia usianya ada 80 tahun, maka Bung Karno hanya memiliki waktu kurang lebih 20 tahun. Setelah itu lalu apa? Siapa yang meneruskan? Fakta, masalah, solusi. Faktanya lah Indonesia sudah merdeka. Masalahnya, setelah merdeka lalu apa? Solusinya, seminar pembangunan. Rudi Habibi. Rudi Habibi. Kita sederhanakan saja masalahnya. Anda ingin seminar Anda dijalankan? Jelas. Dan saya akan mengawal dari awal. Khususnya pada industri dirgantara. Oke. Kalau begitu, kita akan berikan mandat. Bung, bukan gitu, Bung. Tapi pemerintah tidak akan memberikan dana spesial. Tidak masalah. Bung, saya beritahu kepada Anda. Seminar pembangunan akan tetap berjalan tanpa bantuan dana dari pemerintah spesial pun. Rudi. Malam setelah kericuhan di ruang rapat, Rudi memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan bertemu kekasihnya. Namun, saat di jalan, sayangnya ada kabar buruk yang harus ia dapatkan. Das ist gut. Kiki, halo. Halo. Hai, Lona. Ada apa ini? Kita perlu ngobrol sebentar sama teman-teman. Hai. Saya menonton film itu bagus tadi ya. Apa ini? Tadi Agus sama Mario ke Klub Braum. Mereka bawa titipan dari Irul. Oh. Bagaimana? Dikondisikan bagaimana maksudnya? Mereka ingin kita memasukkan nama pemerintah Indonesia ke brosur, pamflet, leaflet, semua materi promosi sebagai sponsor utama.
Saya akan dengan tegas menolak ini. Ya. Rudi, resikonya terlalu besar. Sebaiknya jangan membuat mereka marah. Ya saya tidak takut. Apalah susahnya sekedar mencantumkan nama pemerintah kita di acara itu? Paul, tak kau dengar? Seminar pembangunan ini tidak dibuat untuk mereka. Inspirator kita adalah penderitaan rakyat. Kalau kau berbicara mengenai penderitaan rakyat, keluarga aku termasuk di dalamnya, Ruth. Kalau aku sampai nggak lulus, mau menderita kayak mana lagi bapak mamaku di kampung? Dan asal kau tahu ya, Universitas Indonesia di Bandung sedang membuat Fakultas Teknik Penerbangan. Dan kawan kita si Keng kini ditawari untuk menjadi dosen di sana. Kalau beasiswanya dicabut, mampuslah dia. Dan mereka punya kuasa untuk menekan kita. Kalau mereka punya kuasa untuk menekan kita lawan. Kamu bisa ngomong gitu karena paspor kamu hijau. Kamu teh bukan mahasiswa dinas. Kita, paspor kita biru. Saya akan tetap mengirim surat penolakan. Bung Karno sendiri yang pernah berjanji untuk mendukung seminar pembangunan Indonesia. Dan saya akan tagih janji itu. Setelah malam yang membuat Rudi kecewa akan Indonesia, Rudi dihadapkan pada dilema. Melanjutkan proyek dengan syarat mengganti kewarganegaraan atau tetap setia pada Indonesia seperti pesan ayahnya. Di tengah kebingungan itu, ia hanya bisa berserah dan memohon petunjuk Tuhannya. Kamu kenapa sih bayang di sini? Kita sebelumnya pernah ketemu di Klub Brown. Saya Romo Mangunwijaya. Saya dari Jogja. Saya meminjam tempat untuk mendapatkan ketenangan. Apa mungkin manusia lebih besar daripada negaranya? Jangankan negara, manusia diciptakan Tuhan dari berbagai macam dan asal, ya toh? Ya. Itu justru supaya bisa saling memahami. Saya ingin menjadi mata air. Ingat, mata air itu selalu muncul di tanah yang bergolak. Setelah memohon kepada Tuhan, dengan bantuan pastor, Rudi akhirnya mantap mengambil keputusan. Rudi? Aku minta maaf, Dona. Tidak, Rudi. Pada akhirnya, cintaku tidak utuh untuk kamu, Rudi. Cintaku tidak akan pernah sebesar cintamu untuk Indonesia. Ia memutuskan untuk meninggalkan Ilona dan Jerman untuk kembali ke Indonesia. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Rudi tetap teguh melangkah. Ia melanjutkan perjuangannya di Indonesia bersama rekan-rekannya. Hingga akhirnya proyek yang mereka impikan dapat berjalan dan membawa kebahagiaan. Menjadi mata air yang terus mengalir. B.J. Habibie was a figure with great dreams, extraordinary intelligence, and strong fighting spirit. Dari perjalanan Baharudin Yusuf Habibie, kita belajar bahwa mimpi besar hanya dapat diraih dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan untuk tidak menyerah pada keadaan.
See you again in a world where memory lives. Syukran lihudurikum wa qulubikum allati ansanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Striver! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rohma Al-Wahidah. Dan saya Muhammad Haris Ulwanul Karim. Kami dari kelas 11-1 pada tanggal 9 Mei 2026 menampilkan perform yang berjudul Terbang Bersama Cita, Baharudin Yusuf Habibi. Dan kesan dan pesannya? Mungkin kesan dari saya sebagai Rudi Habibi. Di sini performan kami menampilkan sebuah cerita tentang perjuangan seorang Rudi Habibi, di mana dia itu keterbatasannya sangat banget. Nah, di situ kita belajar bagaimana Rudi itu bisa berkembang dari keterbatasan tersebut. Untuk pesannya, mungkin ini masih belum jauh lah dari Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu kita menampilkan perform ini untuk memperingati hari tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.